Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview tentang artikel yang kami buat, yaitu tinjauan sistematis literatur tentang strategi load balancing pada sistem paralel dan terdistribusi. Pendeka- Pendekatan statis vs dinamis. Nah, untuk anggota timnya sendiri ada Nandana Banu Pinggala dengan NIM 341, Octavian Ramadhani dengan NIM 3022. Lalu ada Emran dan Fajar atau saya sendiri dengan NIM 3077. Ada Fakri Arafi dengan NIM 3088. Dan terakhir ada Ahmad Fauzi Setiawan dengan NIM 3080. Nah, untuk keywordnya ada load balancing, sistem paralel, sistem terdistribusi, pendekatan statis, pendekatan dinamis. Nah, mungkin saya akan menjelaskan secara garis besar saja. Nah, penelitian ini meninjau strategi load balancing pada sistem paralel dan terdistribusi. Ada dua pendekatan utama, statis yang membagi beban di awal dan dinamis yang menyelesaikan beban secara real time. Hasil telah menunjukkan pendekatan dinamis lebih fleksibel untuk sistem kompleks, dengan statis cocok untuk sistem stabil. Studi ini merekomendasikan strategi hibrida agar efisiensi waktu dan energi tetap optimal. Nah, untuk pendahuluan, kami menggunakan dua jurnal, yaitu yang pertama ada Eskumer and Hali Performance Analysis of Hybrid CPU GPU Architecture. Yang kedua adalah Stovetsky A. N. Manumaju RR 2023 Energi Efisiensi Paralel Computing Challenge to Scaling. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandana Banu Pinggala dengan NIM akhir 3041. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitiannya. Nah, sesuai dengan arahannya, penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan, sistematik, literatur review. Nah, untuk sumber datanya kita nyari bisa dari EA Explore, ScienDirect, dan Springer Link menggunakan kata kunci load balancing, static approach, dynamic approach, parallel system, dan distributed system. Nah, kriterianya kita nyari artikel yang terbit di 2020 sampai 2025. Nah, setelah itu nanti kita analisis data dari artikelnya. Nah, setelah itu validasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber serta mengacu pada parameter performa yang umum digunakan dalam penelitian load balancing. Nah, yang terakhir itu justifikasi metodologi penggunaan tinjauan literatur sistematis ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa metode ini efektif untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan membandingkan berbagai teknik load balancing berdasarkan permasalahan, solusi, dan hasil penelitian terbaru. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada dan memberikan rekomendasi berbasis bukti ilmiah untuk mengembangkan sistem komputasi yang efisien di masa mendatang. Ya, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Fahri Arafi dengan NIM akhiran 3088. Kali ini saya akan membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama, tabel 1 ringkasan perbandingan kinerja pendekatan statis versus dinamis. Untuk studinya ada LI et al. ICNC 2024 untuk konteks sistem load balancing cloud, hasil perbandingan dinamis throughput lebih tinggi dan response time lebih rendah. Statisnya kinerja lebih rendah. Selanjutnya yang kedua, Guo et al. Algorit 2025 aplikasi komponen paralel CCA dinamisnya terdistribusi pemanfaatan sumber daya naik, throughput sistem meningkat dibanding statis. Selanjutnya yang ketiga, Merrick et al. Electronics 2023 pipeline pemrosesan data streaming dinamis throughputnya tertinggi, latensi terendah, statisnya throughput lebih rendah dan latensi sedikit lebih tinggi. Nah, selanjutnya keunggulan pendekatan dinamis pada semua studi dinamis mampu menyesuaikan pembagian tugas sesuai fluktuasi beban di rantai.
Kelemahannya kelemahan pendekatan statis, walau overheadnya rendah, cocok untuk beban kerja stabil. Metode ini kesulitan menghadapi variasi tugas yang tidak terduga. Untuk pertimbangan resource utilization, Go et al. 2025 menegaskan bahwa strategi dinamis terdistribusi memaksimalkan resource utilization. Rekomendasi penggunaan, gunakan pendekatan statis pada sistem homogen dengan beban kerja yang monoton dan dapat diprediksi. Pilih pendekatan dinamis saat beban bervariasi atau arsitektur sistem heterogen untuk menjaga performa tetap optimal. Untuk grafiknya seperti ini. Eh, yang ini grafik batang perbandingan throughput statis versus dinamis. Selanjutnya untuk perbandingan grafik response time statis versus dinamis seperti ini. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafir Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan untuk hasil eksperimennya. Nah, di tabel 2 ini itu adalah ringkasan untuk perbandingan kinerja pada eksperimen pendekatan statis versus dinamis. Nah, mungkin untuk skenario statisnya itu kita kumpulkan tugas 50 perhitungan Fibonacci dengan nilai N acak mulai dari 30 sampai 35 dibagi merata menjadi potongan-potongan sesuai jumlah core atau worker. Setiap worker hanya memproses chunk-nya sendiri tanpa mengambil tugas baru setelah selesai. Lalu untuk skema dinamis itu semua tugas dimasukkan ke dalam queue. Setiap worker terus-menerus mengambil tugas berikutnya dari antrian sampai habis sehingga beban kerja mengalir ke worker yang lebih cepat menyelesaikan tugas. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah di percobaan pertama ini untuk statis. Untuk statis itu dia sangat lambat dibandingkan dinamis, dia sangat cepat. Terus, nah di percobaan keempat ini ada anomali yaitu dinamis itu lebih lambat daripada statis gitu. Terus ini untuk throughputnya tetap lebih cepat, tetap lebih banyak untuk dinamis. Secara umum skema dinamis itu lebih cepat. Fluktuasi total waktu pada keduanya juga menunjukkan adalah variasi beban tugas. eh nah, untuk anomalinya itu kemungkinan ada overhead penjadwalan atau tidak variasi sistem beban latar belakang atau backgroundnya. Terus juga ukuran cang yang kurang optimal juga bisa mempengaruhi untuk performa dari tugasnya, ya, seperti itu. Terus secara keseluruhan, meski skema dinamis unggul pada variasi beban, kondisi beban yang seragam dan overhead scheduling dapat membuat statis sesekali lebih efisien. Mungkin seperti itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiawan dengan nama akhiran 3080. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dalam presentasi kali ini. Jadi, penelitian itu secara sistematis mengarah kepada sebuah strategi load balancing, statis, dan dinamis pada suatu sistem paralel dan terdistribusi. Nah, pendekatan dinamis itu menunjukkan sebuah keunggulan dalam hal response time berkat kemampuan yang beradaptasi terhadap fluktuasi beban. Nah, sedikit tambahan, dengan kata lain pendekatan dinamis itu sendiri bisa menawarkan sebuah fleksibilitas yang sangat dibutuhkan di lingkungan yang sering mengalami uh, perubahan beban kerja seperti itu. Lalu, analisis lebih lanjut mengonfirmasi bahwa fleksibilitas pendekatan dinamis memberikan kinerja superior di lingkungan komputasi modern yang sangat kompleks. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pemilihan sebuah strategis itu eh, harus harus sangat tepat agar bergantung pada kebutuhan spesifik dan pola beban kerja sistem yang akan digunakan. Jadi oleh karena itu direkomendasikan untuk mengembangkan sebuah strategi hibrida yang mampu mengintegrasikan keunggulan pendekatan statis dan dinamis. Nah, dengan cara ini itu optimasi kinerja yang lebih konferatif, komprehensif dapat tercapai baik dari segi efisiensi maupun adaptabilitas. Nah, strategi itu sangat berpotensi sangat besar untuk menciptakan solusi yang seimbang antara efisiensi overhead rendah dan dari sebuah pendekatan statis dan fleksibilitas tinggi dari pendekatan dinamis seperti itu.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.